Orang yang ngomongin kejelekan orang, keburukan orang, mereka termasuk golongan yang tidak terjawab doanya. Makanya jangan ngomongin aing mah teu kebenaran boga salaki teh. Erek ngomong ka salaki sieun dicabok. Tungtungna nyindir dina story WA. Indung-indung kepala lindung ieu. Aki-aki ngalabelut kaduhung aing kaduhung boga salaki kanu burut. Dibaca ku salakina di story WA, dibalas ku salakina salawe mah 25 angeun kacangna pariuk awewe zaman ayeuna beungot herang punduk hawuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidina linailis sa'adati wan najah. Amma ba'd. Ayyuhal hadiruna wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam inni qad taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini bahasa Indonesia atau Sunda? Arek bahasa Sunda atau bahasa Indonesia? Cing, uang cobaan we ngarti tante. Ibu-ibu kumaha daramang? Apa kabarnya? Piye kabare? How are you today? Ni hao ma
cangle mangle mah. Yang saya hormati para alim, para ulama, dan juga yang bawa air ke panggung. Mudah-mudahan guru-guru kita, para pendiri pengasuh pondok pesantren yang ada di lingkungan ini, yang ada di desa ini, di kecamatan ini, semoga Allah berikan kemudahan dalam mensyiarkan dakwahnya, mensyiarkan agamanya. Kita doakan guru-guru kita yang hadir dan juga tidak sempat hadir, mudah-mudahan sehat walafiat, bertambah berkah ilmunya, berkah umurnya, berkah turunannya. Tak lupa para aparatur pemerintahan baik tingkat kecamatan maupun desa. Alhamdulillah dalam hal ini kita didampingi oleh Bapak kita semua, yaitu Bapak Lurah Desa naon? Desa eta Desa Triharjo. Mudah-mudahan Pak Lurah sehat panjang umur, biarpun yang lain mati, mudah-mudahan Pak Lurah jangan dulu mati ya. Los teing batur mah paraeh los, engke tinggal lurah bae sorangan. Dan juga tamu kehormatan Bapak Dewan. Saya senang Bu kalau acara-acara pengajian seperti ini dihadiri oleh beliau, para aparatur pemerintahan. Di sini ada Pak Lurah dan juga Pak Dewan. Tahu Ibu ada Dewan tahu? Kita hari ini didampingi oleh beliau, yang pertama Bapak Lurah, yang kedua Bapak Dewan. Nanya ke orang dia, ai Pak Lurah bager, ai Pak Dewana bager, nyaan, nya. Moal jadi lurah lamun henteu, yuk molohok ting ngartieun. Ngertos napa badan, Bo? Ngertos napa badan? Buatan bodoh amat. Saya nanya mereka, Pak Lurahnya dermawan apa enggak? Dermawan. Pak Dewannya dermawan apa enggak? Ya jelas, mereka tidak mungkin jadi lurah dan di dewan kalau tidak ya nanti aja kita buktiin Bu. Kalau mereka berdua nyawer, kalau mereka berdua nanti nyawer, berarti berdua itu dermawan. Lamun dua nana nyawer berarti ngan lamun teu nyawer berarti teu bogaeun, teu boga dedengean. Kalau mereka nyawer berarti kalau nggak nyawer berarti nggak punya pendengaran. Bo, sehat semua ya. Dan juga tentunya para panitia, segenap para panitia yang telah menyelenggarakan acara ini menjadi wasilah bisa berkumpulnya kita semua. Saya berjumpa dengan ibu-ibu dan juga mobil hitam yang lewat. Mudah-mudahan selamat Pak ya. Kita bisa berkumpul di sini atas inisiasi para panitia, mudah-mudahan sehat panjang umur. Terutama ini yang dulu datang jauh-jauh ke Ciamis, Bapak Zuhanda dan Pak Asep, 2 mobil sono Bu. 2 mobil di sini ke Ciamis, 2 mobil. Pak ya, kesel Pak ya, pegal Pak. Lah iya pegal, orang supir saya aja sampai pegal Bu, nyupirin dari Ciamis gini pegal. Makanya supir saya di mobil nggak berdiri, duduk aja dia bawa mobil.
Bo, kita doain juga untuk para agnia, karena atas sumbangsih para agnia acara ini terselenggara, betul. Dan juga para pemuda, para tokoh masyarakat, tokoh agama, bapak-bapak, bapak-bapak anu hempak merbayaksa, ibu-ibu para pemegang kunci surga, santriyin wal santriyah, para penerus dakwah Nabi. Mudah-mudahan hari ini kita semua diselamatkan hati kita, karena hati itu terbagi 3, Bu. Terbagi berapa? Hati itu terbagi 3. Ada qalbun mayit, yang kedua batuk, yang pertama qalbun mayit, yang kedua qalbun marid, yang ketiga qalbun salim. Satu qalbun, yang kedua qalbun marid, yang ketiga qalbun salim. Udah ngerti? Emang belum diapa-apain, Bu. Ini kita semua bersengaja hari ini kumpul di sini. Saya yakin yang datang ke sini bukan orang yang tidak punya pekerjaan. Betul? Ibu-ibu datang ka dieu teh di imah teh ninggalkeun gerohaneun. Seusehan, tilepan, setrika. Makanya ibu-ibu pasti nu teu indit ka dieu, nu cicing di imah, jika dapur ngalayah gerohaneun srok cicing sok poho cicing heula srok ka WC seusehaneun ganeh heula si bedil ku aing raya kaburuan ngalayah sapua tengah imah tilepan. Si emak bari yang hunjar non. Tapi kita hari ini berkumpul di sini. Pak Lurah meninggalkan kantor lurah, Pak Dewan meninggalkan kantor dewan, Pak Kiai meninggalkan pondok pesantren demi untuk berkumpul bersama kita, betul? Tapi tidak lain dan tidak bukan, semua yang hadir di sini bukan karena adanya kiruhai, tapi karena kita semua cinta kepada Nabi Muhammad. Saya yakin sampai ibu-ibu itu latihan pasti 4 bulan itu, Bu ya, 5 bulan, Bu. Ibu tadi lihat mereka di sini, Bu. Lihat ibu-ibu tadi, iya, dum, ting ting, dum dum dum. Ting ting entak entum ting ting entak entum tung tung entum entur tung tumpak ping ping ada datkeun tumpak ping ping ada datkeun tumpak ping ping ada datkeun tung tung entur entur tung. Ibu mah nyahona geus beres, mainna keur latihan dicarakan polototan ku salaki. Punya Bo. Semua kita yang hadir di sini itu karena kita semua cinta kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan cinta kita semua diakui oleh Nabi. Mudah-mudahan cinta kita semua sampai kepada Nabi. Mudah-mudahan cinta kita semua dibalas oleh Nabi. Amin. Ya Rabbal. Siap, siap, siap.
Kalau tadi kan ibu pakai tagoni. Tadi kan pakai tagoni, Bu. Tumpak ping ping dedetkeun, tumpak ping ping dedetkeun. Tagoni. Tadi mah apa, Bu? Tagoni. Kalau santri pakai marawis. Tahu marawis? Pak 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 dong pak 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 dong pak 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 dong. Ayam ping ayam cucur. Ayam ping ping cucur. Marawis. Sekarang saya pakai keyboard boleh? Boleh? Pak Lurah boleh? Pak Lurah. Yang ditanya Lurah. Ngapain ibu nyaut? Yang ditanya Lurah. Ngapain ibu jawab? Ibu siapanya Lurah? Istrinya. Diam. Masyarakatnya. Mewakili Lurah. Sebagai apa lu? Pak Lurah boleh, Pak Lurah? Boleh nyawer, Pak Lurah? Bu, saya contohin ya. Saya contohin. Bisa dicoba? 1, 2, 3. Saya akan nyuruh, bisa dicoba. Ngapain emak bengong begini? Nggak usah bengong mah, nggak usah liatin mulu, ntar jatuh cinta lagi. Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Mana suaranya, Bu? Kekasih kita Nabi Muhammad, idola kita siapa? Teladan kita, pemimpin kita. Sholawat salam tetap padamu, engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu, kami semua selalu rindu. Datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku.
kita semua. Alhamdulillah. Masya. Nikmat bu. Iya, kalau kita baca sholawat sama-sama itu nih. Apalagi kalau kita sama-sama iya, baca sholawat aja kalau berjamaah nih. Apalagi kalau sholat apalagi kalau kita soleh apalagi kalau kita satu sama lain saling menjaga. Betul. Makanya kata Nabi, al jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Bersatu itu baik dalam ibadah maupun muamalah itu mendatangkan rahmat. Tapi kalau perpecahan, permusuhan itu akan menjadi sebab akibat datangnya bencana. Wahai sekalian, siap bersatu, siap bersatu, siap dikompakin, siap. Ayo, katanya siap. Ibu siap, Bu? Pak, tuh mata rahang nanya kalau laki mah. Tengku naon laki mau ngol ditanya Bu ngulah hek wae. Itu bapak-bapak lah mau ditanya, Bu teuing kunaon? Sok telat ngajawab. Disebut jelema teuing. Disebut patung teuing. Disebut jelema ditanya teu ngajawab. Disebut patung tapi ngarokok. Manya aya patung ngarokok atuh. Bu Ruhai. Pak. Tuh lajeun ngajawab kos dileuweung. Huy. Ieu macam-macam ieu kadus ya. Kadus lain eta. Haram jadah doang. Bu. Jadi kita siap bersatu. Ayo. Kurang kompak. Ayo. Kita bersatu. Ayo. Ayo doang. Ayo do. Apa aja Bu? Ayo doang. Siap? Ayo. Kita bersatu. Ayo. Ulah miheulaan. Jangan suka ngeduluin. Ayo. Kita bersatu. Ayo. Dan seirama, ayo jaga persatuan agar kita semuanya mendapatkan rahmat Allah, agar kita semuanya selamat dunia akhirat. Ayo kita bersatu, ayo dan seirama, ayo jaga persatuan. Siap bersatu, siap. Ikuti pemimpin kita selagi nasihati pemimpin kita kalau salah. Jangan suka diomong. Saya bilang, saya tanya, saha nu sok ngomongkeun RT? Siapa yang suka ngomongin RT? Siapa yang suka ngomongin lurah? Lurah sampai nggak enak makan, tiap malam dikerokin bininya Bu. Bu, jangan suka ngomongin lurah. Masih mending lurah dia punya gaji. Nah RT, siapa yang gaji RT Bu? Makanya dulu awak RT begang kabeh ge. Capeun atuh dah ngurus warga, capek keluarga diomongan wae. Tekop salah saeutik RT TBC. Daripada diomongkeun RT mending cekek sekalian. Hidup RT hidup. Allah, payah mah dikubur. Bu, sebelum kita mulai kita doain saudara kita yang tadi pagi meninggal. Mudah-mudahan husnul khotimah. Saudara kita yang tadi dipanggil Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, iman Islamnya,
keluarga yang ditinggalkan semoga tabah sabar menghadapi musibah ini. Karena kita semua tahu bukan hanya beliau yang meninggal, kita semua juga akan meninggal. Mau meninggal, mau? Mau sekarang, mau besok? Hah? Entar aja. Oh, hutang belum lunas ya Bu ya? Iya. Bu, kita semua di sini berkumpul sengaja untuk saling menasehati. Agar apa? Agar hidup kita semakin terang benderang, agar hati kita menjadi hati yang selamat. Karena akan ada satu masa di mana harta benda tidak bernilai, harta benda turunan tidak bernilai, illa man atallaha biqalbin salim. Ketika harta benda turunan, pangkat, jabatan tidak berguna, hanya mereka yang memiliki hati yang selamat, hati yang bersih, yang akan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena manusia hidup itu terbagi tiga. Ada manusia yang hidup, mereka tergolong ke dalam golongan kolbun mayit. Kolbun mayit itu adalah jasadnya hidup tapi hatinya mati. Awakna mah hirup, bisa memotoran. Awakna mah hirup, bisa memotoran, bisa mau mobil, bisa mau mobilan. Awakna mah hirup cuk, bisa COD. Awakna mah hirup, ngahakan seblak. Awakna mah hirup, ngan hatena pak, hatena nupai. Kenapa hatinya mati? Karena tidak ada cahaya hidayah yang tembus ke dalam hatinya. Karena dia ditutupi oleh Allah Subhanahu. Bu, ibu, jangan sampai hati kita mati. Yang kedua, kalau sudah hati kita mati, itu akan tertutup, sulit untuk menerima nasihat, sulit menerima nasihat. Silakan Bapak nasihati orang yang mati hatinya, daripada dia paham. Orang yang dinasehati ketika hatinya mati, daripada paham kalah ambek, daripada ngerti kalah kasinggung. Aya nu kitu aya nu kitu diomongan kalah kasinggung aya bedil. Makanya kita berdoa jangan sampai menjadi hati yang mati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala gishawatu. Kalau hati sudah dikunci oleh Allah, sulit menerima hidayah. Siapapun tidak akan mampu menolong kecuali Allah. Mintalah kepada Allah, jangan matikan hati kita, tapi hidupkan hati kita. Betul. Yang kedua ada kolbun marid. Apa kolbun marid? Kolbun marid itu adalah hati yang sakit. Hati yang sakit itu seperti apa? Di dalam hatinya masih ada sinar hidayah, tapi masih kalah oleh penyakit rohani, masih kalah oleh hawa. Ada di sini cahaya hidayah, ada keinginan untuk beramal soleh, ada, tapi kalah oleh dorongan hawa nafsu. Ada orang pakai tiung, ada, tapi sambil ngomongin orang, ada. Kolbun marid. Ada orang suka minjem, ada, tapi susah bayar hutangnya, banyak. Oh, jangan-jangan korban semua ini. Bu, ada orang apa?
ya Allah jalma nginjem duit amis ngomongna, giliran ditagih juga mau ngajuru. Kolbun marid. Aya jalma digedekeun ku kolotna, diasuh ku indungna, geus gede, geus bisa ngomong, geus bisa lempang, geus bisa gawe, geus ngahasilkeun duit, wani molotot ka kolotna aya bedil. Eta teh kolbun marid. Aya jalma diuk ngarendeng duaan, bari ting harewos ngomongkeun batur aya. Kalau lurah lihat ibu-ibu berdua bisik-bisik, semakin suaranya senyap, dengein dulu. Kalau ibu-ibu duduk berdua bisik-bisik, Bu, semakin senyap suaranya Pak Lurah, maka 99% informasi dipastikan akurat. Makanya kalau Pak Lurah sama Pak Dewan, Pak Kiai Ma'ruf ningali ibu-ibu ngarendeng duaan, ekspresinya kawas kieu, dipastikan eta teh keur gibah. Kenaon cenah? Keur gibah. Eta duaan ge rame, Ceu Entin jeung Ceu Iroh. Aya Ceu Entin, Ceu Iroh aya, Ceu Mae aya, Maimunah, moe maneh tahu? Hah? Wati aya Wati. Mana Wati? Dapur. Cesi aya Cesi. Si Lilis. Nung. Lengkap. Bo, eta duaan ge duaan saheng. Eta ibu-ibu lamun keur ngobrol duaan saheng Pak Kadus. Datang deui Ceu Wati. Ngaku. Hayo gerak ngaku. Hei, yang suka ngomongin orang cung, Yung, awas. Itu orang-orang yang suka gibahin orang lain, itu bisa dipastikan hatinya sakit. Bisa dipastikan hatinya Jangan suka ngomongin. Kalau kita semua ngomongin orang, saya kasih tahu, orang-orang yang gibahin orang itu termasuk golongan yang tidak akan diijabah doanya. Orang yang ngomongin kejelekan orang, keburukan orang, mereka termasuk golongan yang tidak terjawab doanya. Makanya jangan ngomongin, jangan gibahin. Bo, jangan ngomongin, jangan gibahin. Kama kola Priti Sinta. Siapa ka eureun wae batur loba keneh ku. Aing mah asal nepi ka subuh daek ieu. Misalkan bisa ragrag. Lain masalahna kadus neukeun we di ditu dodok. Menya dewan 5.000 atuh. Pak Lurah mah entosnya. Dewan. Nah. Pak Dewan udah belum? Belum ya? Iya. Bo, kita doain yang nyawer sing panjang umur, yang nggak nyawer nggak tanggung jawab. Tapi ngerti nggak lagunya tadi? Ngerti nggak lagunya? Kan lirik aslinya begini,
मेरे तुमसे तौबतन हैंगे कितना प्यार है hame. Lirik aslinya saya rubah ke Sunda, memeh milampah taubat nasuha beresan hak adamina. Memeh rek tobat, lamun urang kita semua mau tobat. Hei, hei, dasar bikangnya. Emang nage palurah bikang mah bawaan lahir penyakit bawaan lahir teh tilu. Cewek perempuan itu bawaan lahir itu 3. 1 kayak bebek, 2 kayak entog, 3 kayak soang. Bagaimana tuh kayak bebek? Nah, tipe-tipe cewek yang kayak bebek, si eta mah tago pendak dahareun, barang dahar bete eureun-eureun deula. Nyerok-cok terus. Batur salawat eta mah. Orang baca salawat tadi, lah dia makan aja dari tadi. Itu bebek yang telurnya suka dibikin telur asin itu, tahu kan? Ada lagi yang kedua, entog. Nah, makan mah kagak, enggak bu, cuma lagi ngomongin aja dia mah, sibuk bisik-bisik. Entog. Bagaimana soang? Nah ini soang. Semenjak dia datang, duduk dari mulai pembukaan sampai mau balik naik, saya mah gandeng bete eureun-eureun. Tah saya soang mata. Bo, kalau mau tobat beresin dulu, betul? Memeh milampah taubat nasuha beresan hak adamina. Karena dosa itu terbagi ada dosa hakullah, dosa langsung kepada Allah, dan dosa kepada sesama. Inilah yang akan kita bahas hari ini. Rasul diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasul diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak siapa? Kita. Kepada siapa? 1 kepada Allah, 2 kepada Rasulullah, 3 kepada sesama. 1 kepada Allah. Akhlak kita sebagai makhluk kepada Allah itu bagaimana? Akhlak itu adalah kondisi jiwa kita yang memiliki karakter budi pekerti yang luhur, di mana kita bisa menempatkan diri sebagai makhluk kepada Kholik. Kata Allah dalam Al-Quran, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimil salata lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada lagi Tuhan yang patut disembah, yang patut ditaati perintah dan larangannya kecuali aku, kata Allah. Maka fa'budni, beribadahlah kamu kepadaku. Sebagai hamba kita punya kewajiban untuk berbakti, beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah semata-mata lillahi ta'ala, seperti yang sering kita ucapkan dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa lillahi rabbid. Sesungguhnya sholatku, ibadah
hidup mati milik, itulah akhlak makhluk kepada Allah. Maka lihatlah Bu, Pak, orang yang memiliki akhlak kepada Tuhannya sebagai makhluk, kita harus mengaplikasikan, menerapkan akhlak ini kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang bersyukur. La in syakartum la azidan wa la in kafartum inna azabi. Bo, kewajiban kita adalah berbakti kepada Allah. Yang berbakti saja belum tentu ahli surga, apalagi yang tidak. Yang sholat saja, hoi, nu sholat ke teuing ka surga, teuing ka neraka, komo nu hoi, eta nu make tiung, teuing ka surga, teuing ka neraka, komo nu teu mak, sakaya deui, hoi, eta nu make tiung. Biasana yo, biasana anu can lunas mah tiungna sok meletet, nu can lunas mah tiungna nyengsol. Oh, langsung dihadekeun si itu, berarti can lunas eta bener, langsung dihadekeun cok. Hoi, anu ditiung ya teuing ka surga, teuing ka neraka, komo nu teu diti, eta nu dihijab, anu tiungna niung lahadna, niung lahadna, eta teuing ka surga, teuing ka neraka, komo anu teu dihij. Makana Bu, bilang ke anak perempuan, sebagai makhluk harus punya akhlak, betul? Apa akhlak kita? Mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Makanya nih dengein, khususnya buat ibu-ibu dan anak perempuan, berbusanalah mengikuti syariat, betul? Bukan mengikuti mode dan tren, betul? Ya kadang-kadang Pak awewe mengikuti tren, make tiung dipurintil bari baju nanu nyet atuh ping-ping, atuh ping-ping calana pensil hayang katingali sholatullah salamun sholatullah salamullah ala habibillah. Kira-kira nu tadi men dilempangkeun men dipengkolkeun, hah? Ayo kumaha Pak Kadus urusanana ya? Kadus seri haram jadah la ilaha illallah. Hai bawa kadus kasurupan meureun. Ayo Pak Dewan kumaha ya? Mending dilempengin atau pengkolin? Bo, pengkolkeun atau lempengkeun? Lempengkeun. Tanggung jawab sia. Make tiung dipurintil il bari baju nanu nyet il calanana model pen il kuduna nu terakhir il deui pan hayang katingali, hayang katingali huntu seteh. La ilaha illallah. Aing gitu wani si eta meni ceples pisan. Emang yuk urang dia mah waraniannya. Ih aing palurah Pak Kadus kumaha ieu urusanana ieu? Salawe mah 25 mobil sedan cetna hejo awewe zaman ayeuna
pinter dangdan teu bisa ngeco. Sholatullah salam. Ajarin apa? Anak perempuan. Ibu punya anak perempuan? Anak perempuan? Punya anak cewek. Zaman sekarang nggak cewek nggak cowok ajarin masak. Lah kali anak perawan goreng telur pakai helm. Ada kayak gitu? Lu mau goreng telur atau balapan? Bo, nggak cewek nggak cowok zaman sekarang harus punya skill biar pergi kemana dia bisa nyekil. Iya bu, nggak cewek nggak cowok harus punya zaman sekarang. Tanya Pak Dewan, zaman sekarang kita hidup di serba digital. Kalau tidak punya skill khusus tergilas kita, tergilas, maka kita hanya akan menjadi penonton. Betul? Maka harus punya ajarin anak, jangan cuma pinter dangdan. Nih Pak Lurah, Pak Dewan, nih cewek-cewek zaman sekarang nih, cuma apa, sibuk mengurus badan, sibuk dangdan mempercantik diri, lupa mempercantik akhlak, sehingga loba awewe. Loba ikannya itu sudah tandai. Banyak wanita yang sibuk mempercantik diri, lupa mempercantik akhlak, akhirnya ketika lihat mobil putih yang bagus ngikut dia. Ada kali gitu, ada bu. Ini cewek zaman sekarang lebih memperhatikan kecantikannya daripada akhlaknya, sehingga ari banget Korea, ai cokor Afrika. Ayo gitu bu. Iya ibu-ibu ge sarua salah kaprah. Ayo rek indit-inditan, rek ondangan, rek pengajian segala dipake ditaplok-taplokeun. Ayo giliran di imah jeung salaki, nu ieu bau laja, nu ieu bau muncang, nu ieu bawang bodas. Giliran sare jeung salaki, cek salakina alhamdulillah ya Allah bisa sare jeung rendang. Ibu-ibu giliran rek angkat-angkatan, rek indit-inditan segala dipake. Barek nanya aing ka awewe, hei awewe, kunaon kenapa ibu-ibu kalau mau beresin halis mesti mangap? Hah? Makanya Pak Dewan ini ibu-ibu bisa kelihatan yang halisnya tebal itu halis konvensional, yang alisnya tipis itu alis BPJS. Bo, siap kita berakhlak, siap. Orang yang memiliki akhlak kepada Allah, insya Allah dia termasuk orang yang bersyukur. Maka kewajiban kita yang pertama adalah beriman kepada, karena kata Allah, innani anallahu la ilaha illa, tidak ada Tuhan selain. Maka kata Allah, aku akan ridho kepada kalian dari 3 perkara. Selama kalian melaksanakan 3 perkara, aku akan ridho kepada kalian. Innallaha yardha lakum salasan wa yakrahu lakum salasan. Sesungguhnya Allah akan ridho dari kalian itu 3 perkara. 1,
an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Selama kita semua tidak mengerjakan perbuatan musyrik, perbuatan syirik, Allah ridho kepada kita. Itu artinya kita dituntut semua untuk bantuan atau aing. Itu artinya kita semua dituntut untuk memurnikan iman kita. Jangan mudah terintervensi, jangan mudah tergoda, jangan mudah terseret, terseok, jangan mudah terseret. Kalau kita meyakini ada kekuatan lain selain kekuatan Allah, itu termasuk kalau ada perbuatan syirik, maka pintu langit tertutup. Sehebat apapun kita berdoa, tidak akan pernah diijabah. Kapan langit terbuka? Selama kita taubat dari perbuatan syirik. 1. 2, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wala tafarraqu. Allah akan ridho kepada kita selama kita tidak mengganggu truk warna kuning. Oh, lagian banyak mobil lewat sini. Memang kelihatan, Bu. Allah akan ridho kepada kita. Mau Anda pejabat, mau Anda rakyat, Anda pedagang, Anda petani, Anda kaya, Anda miskin, kalau Anda semua berpisah dari satu kesatuan, maka Anda sama saja mengundang bencana. Ayo bersatu, ayo. Apa yang mampu menyatukan kita? Inni qad taraktu fikum syai'aini, sesungguhnya telah aku tinggalkan 2 perkara untuk kalian. Lang tadillu ba'dahuma, tidak akan pernah tersesat kalian selamanya selama kalian berpegang teguh kepada tali agama Allah, Al-Quran, kitaballahi wa sunnati, Al-Quran dan Al-Hadis. Selama kita semua berpegang teguh kepada Al-Quran dan Hadis, selamanya kita tidak akan pernah tersesat. Anda pejabat, berpegang teguh kepada Quran dan Hadis. Anda kiai, geus puguh Quran jeung Hadis. Pengusaha, Quran jeung Hadis. Pedagang, Quran jeung Hadis. Petani, Quran jeung Hadis. Insya Allah moal tersesat. Betul? Siap kita bersatu kembali? Berpegang teguh pada Al-Quran siap? Berpegang teguh pada As-Sunnah siap? Ikuti Quran dan Sunnah siap? Maka selamanya kita jangan pernah menjauh dari para ulama. Betul? Jangan jauhi guru-guru kita, karena orang yang menjauhi ulama itu menjadi sebab sakitnya hati. Itu menjadi sebab sakitnya. Kalau hati kita sudah sakit, sulit terobati. Kenapa? Penyakit dohir, Pak Dewan, mudah dideteksi dan mudah terlihat. Ibu ngahulang kieu be. Min kunaon nyeri hulu ti iraha kamari ieu mah aing geuring geus 2 poe teu neurak kejo-kejo acan ngos dahar boro-boro hayang dahar kamari aing ngadahar tai pahit. Bo, orang kalau lagi sakit makan enak gak? Dikasih sop iga, kasih sop iga enak gak? Orang sehat mah enak, Bu, tapi kalau lagi sakit gak enak. Makanya orang kalau lagi sakit ibadah itu gak enak, Bu. Orang kalau hatinya sakit diajak ibadah itu gak enak, Bu. Sama halnya ketika badan kita sakit. Makan nih pahit, nasi padang pahit, cobek pahit,
opor ayam, bubur. Aisyah atuh hayang naon dibere ieu pahit dibere itu pahit hayang naon atuh sia hayang utah. Jelema gering mah dibere naon ge embungeun hayang. Guys, matak mana nu gering bere obat. Manya nu gering dibere utah. Heuy. Geus puguh gering dibere utah. Dibere sate ge pahit komo utah sia teh. Nggak tahu artinya. Orang sakit itu kasih obat bukan dikasih muntah. Wah ini ngerti mah. Bo, ibu, awas. Ya punya. Kalau badan kita sakit, enak nggak makan? Nggak enak bu. Kalau hati kita sakit, enak nggak ibadah? Nggak enak. Bu, pengajian yuk, duluan dah. 4 gua. Ayo ngaji. Nggak enak hati. Emang kenapa? Suami belum pulang. Ya kapan? Kemarin. Emang suami ibu kerja naon? Ngojek. Bu, ibu. Nah ini nih. Salah satu penyakit hati yang sering tidak kita sadari adalah suudzon. Tahu suudzon? Apa? Buruk sangka, Bu. Jangan suka berburuk. Kita berburuk sangka kepada manusia saja jelek, apalagi kepada orang yang tidak ridho akan takdirnya kepada dirinya, sama saja dia suudzon, buruk sangka kepada Allah. Banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa kita sesungguhnya telah berburuk sangka kepada Allah. Betul? So, ibu, giliran aja suami nggak dapat pekerjaan, giliran suami nggak dapat uang, apa kata ibu? Kabina-bina teuing, aing mah gabelag salaki. Usaha atuh Pak, usaha aing mah teu kabeneran. Aing mah teu kabeneran boga salaki teh. Erek ngomong ka salaki sieun dicabok. Tungtungna nyindir dina naon? Dina story WA. Indung-indung kepala lindung iyo, aki-aki ngalah belut, kaduhung aing kaduhung, boga salaki kanu burut. Kadangnya dibaca ku salakina di story WA, dibalas ku pamajikana ku saha? Ku salakina. Salawe mah 25 angeun kacangna pariuk. Awewe zaman ayeuna beungot herang punduk hawuk. Korban kabeh meureun. Eta nu surak nu harideung kabeh ieu pundukna meureun. Bo, jangan suka berburuk. Jangankan kepada Allah, sesama manusia pun kita dilarang berburuk. Saya kasih tahu Bu ya. Namanya suami kan itu dia ngojek Bu ya. Bo. Bo. Suami kan lagi ngojek. Terus kalau pulang telat kan wajar Bu ya. Namanya ngojek kan yang dicari apanya Bu? Muatan, ngapain cari duit? Nggak mungkin dapat duit kalau nggak dapat. Ya berarti nyari apa dulu? Nyari muatan lah. Betul. Namanya ngojek nyari muatan. Ada anak sekolah diangkut, betul. Ada perawan diangkut. Ada janda juga ditaikin. Ada nini-nini dikaitkan. Yang penting dapat muat, biar dapat setoran. Kebetulan kan jalan ke sini kan jalannya nggak rata Bu. Sebelah sono no, sebelah sono agak lain kan jalan. Encak sebelah sono.
jalan gak rata, sono jalan gak rata bu. Pas suami ibu lagi bawa penumpang, otomatis kan ngerem. Yang namanya penumpang kan rupa-rupa bu, betul kan? Namanya penumpang macam-macam. Ada janda yang udah banget lama cerai, betul? Ada yang baru cerai, betul? Ada yang dangdan menor, ada yang dekil, ya kan bu ya? Nah, bawa janda suami ibu menor banget, giliran ngelem bibirnya kena sama punggung suami, jegug. Ada gambar apa? Di mana? Di baju suami. Giliran turun dari motor nyangkut itunya, rambutnya nyangkut di jaket kan. Pulang ke rumah, kira-kira ibu nafsu atau enggak? Lihat bibir di jaket, wanginya wangi cewek, ada rambut panjang nyangkut di jaket suami, curiga apa enggak? Buruk sangka atau enggak? Jangan dulu buruk sangka, konfirmasi dulu atau tabayun. Jangan dulu cember jamed, keburu panas cenah. Emang itu setrika kumaha? Keburu panas cenah. Setrika bagi panas bagi alus, jalma bagi panas setruk. Ya punya. Dek nanyakeun ka salaki teu wani. Akhirna dina hate teh kalah goreng sangka. Diuk dina kursi. Gara-gara rambut itu hari-hariku cemburu. Oh, aku takut. Gara-gara rambut itu hari-hariku terganggu. Oh, engkau bohong. Ada rambut lain, rambut cinta. Rambut siapa ini kasih? Oh, itu masih mending bu. Ini datangin suami, bagaikan apa namanya, kaget lihat jaket ada bibirnya, bagaikan petir di siang hari, bagaikan langit tertutup. Bo, makanya jangan suka buruk sang. Itu kepada manusia nggak boleh, apalagi kepada Allah. Maka mari kita semua menjaga hati kita agar hati kita menjadi hati yang selamat. Amin. Yang ketiga, tugas kita sebagai makhluk adalah beribadah. Apa kata Allah? Wa aqimis sholata lidzikri. Maka tegakkanlah sholat untuk buktimu sebagai makhluk beribadah berbakti kepada Allah. Orang yang menegakkan sholat berarti dia berakhlak. Sekali lagi, orang yang menegakkan sholat berarti dia berakhlak kepada Allah. Setiap orang yang menegakkan sholat maka dia sejatinya sedang berdoa kepada Allah. Karena sholat secara bahasa, sholat menurut bahasa ad-du'a. Siapa yang istiqomah dalam sholatnya berarti dia istiqomah dalam berdoa. Sedangkan Allah senang, Allah cinta kepada orang yang sering berdoa. Allah cinta, Allah senang kepada makhluk yang sering meminta. Banyak sholatnya banyak minta, banyak sholatnya banyak doa. Bo, ngerti nggak bo? Setiap orang sholat termasuk berdoa. Tidak setiap doa itu termasuk. Saya terangin sekali lagi. Kulu sukroin kacangun. Bo, kulu sukroin kacangun.
Setiap sukro itu pakai oleh 10 kacangin sukroan. Tidaklah setiap kacang itu ada di dalam tuh, setiap kacang nyengclek dina sukro. Rampeyek oge aya kacangan lain, rampeyek juga pakai bukan sukro. Martabak juga ada bukan, ibu juga ada bukan. Emang ibu mau disamain sama martabak? Ngerti nggak nih? Ngerti nggak? Ini pabrik kacang semua ini. Lah iya, lah tanya laki-laki tuh, mereka banting tulang dibanting-bantingin, belain siapa coba? Kacang. Suami sampai panas-panasan jam segini sampai memotoran tuh dulu, belain siapa coba? Kacang. Betul. Pedagang banyak yang bangkrut gara-gara pejabat rungkan, gara-gara kiai ustad luntur ku, kecuali Kiruhai. Karena saya orangnya setia. Kata si Jarji tos di mana doi? Kiruhai mas setia. La ilaha illallah. Hei Jarjit, diam napa lo? Mau diculik tung sahur lo? Bo, saya mas setia orangnya. Sebelum berangkat, nih si emak tahu. Iya, biar badan saya kecil tapi istri saya berlemak. Iya Pak Dewan, walaupun saya bukan PNS, bukan kaum bergaji, tapi alhamdulillah istri saya berlemak. Oh tiap hari mbandin itu empanin nasi berkat. Oh nasi berkat kan mengandung vitamin sod. Iya, tiap hari saya Pak bawa kakak ke rumah. Jangankan isi anak saya, kucing aja kucing, bosen. Bo, Bo, makanya suami juga pasti bakal setia kalau ibunya berakhlak. Saya kalau keluar selalu ingat istri saya, Bu. Apalagi saya berpesan, Papa, lah ngapain ibu heboh? Ana yang bilang istri saya, bukan istrinya RT. Ngapa ibu heboh? Istri saya. Mau saya gimanain juga istri saya. Saya embat dari atas istri saya. Betul. So embat sehari semalam juga istri saya. Bukan istrinya sopir truk. Ya Bu ya. Bo, kata istri saya, Papa mau ke Lampung ya? Iya. Kapan? Tanggal 2. Nitip ya Pak? Oh gua kirain dari Mulyadi. Iya. Di Jawa Barat ada Dede Mulyadi. Di sini ada Dedi dari tadi. Itu saya berpesan, Bu, ayah kalau mau ke Lampung jangan lupa, silahkan ayah mau ngopi di mana aja silah, mau berhenti di rest area silah, mau berhenti di warung mau ngopi dimanapun bol, yang murah atau yang mahal nggak apa-apa. Satu pinta mama, apa sayangku? Lah istri saya. Apa sayangku? Cuma satu pesan mama. Silahkan papa mau ngopi di mana, tapi kalau mau nyusu harus di rumah. Kudu gitu Dewan hirup mah. Oh ulah sok nyusu di mana karep. Oh Dewan nyusu di mana-mana honyor biwir kieu. Awas,
Nanti kalau Pak Dewan lihat Pak Dewan nyusuk di mana wae bedil. Bu, tugas kita yang ketiga adalah beribadah. Beribadah itu luas. Apa, Bu? Sesuatu yang bentuknya kebaikan, sesuatu yang bentuknya melahirkan ketenangan, melahirkan kebaikan, manfaat di dalamnya, maka itu termasuk ibadah. Lebih khusus lagi, sesuatu yang dikerjakan yang tidak mengundang murka Allah, maka itu adalah ibadah. Yang tidak mengundang murka Allah, melahirkan kemanfaatan, itu adalah ibadah. Maka di sini Allah lebih spesifikasi lagi, lebih detail lagi bahasa Allah, wa aqimis sholata lidzikri. Kerjakanlah sholat untuk mengingatku. Orang yang sering sholatnya berarti sering mengingat Allah. Bu, ibu suka ingatin suami enggak? Suami suka diingetin? Iya. Makanya rumah tangga yang enak itu saling menasehat. Ada kalanya istri dinasihati suami, betul. Ada kalanya suami menasihati istri, betul. Awas, kalau dinasihati suami jangan balikin. Kalau dinasihati suami jangan suka balik, jangan suka balikin. Ini suami ngomong 2 kali, ibu 5 kali. Suami ngomong sekali, ibu 3 kali. Bo, awas, harus nurut sama suami. Banyak wanita celaka bukan karena tidak sholat, tapi karena tidak patuh pada. Banyak wanita masuk neraka bukan karena tidak sholat, tidak puasa, bukan Rosalinda, tapi karena mereka tidak bersyukur kepada suami, tidak berterima kasih kepada suami. Makanya kasih tahu suami ibu, Pak, aku ini loh, Pak, Bapak kek, aku ini yo istrimu, bojomu. Nggih, aku ini yo bojomu, aku sik senang kuwi. Aku sayang karo kowe. Bu, aku yo sayang karo sampean ki. Dari sengsara kita sampai hari ini masih sengsara. Mama nggak pernah ngeluh. Yang mama tahu itu mama siap segalanya dengan papa. Makanya jangankan kita, jangankan mama dibawa apa? Dibawa kaya. Jangankan mama dibawa hidup mewah, hidup seadanya mama masih naon. Mama masih mau bersama papa. Bu, ibu pulang dari sini. Bu, pulang dari sini, buktiin omongan saya. Ajak suami ibu nanti sholat maghrib berjamaah. Kalau enggak, ajak suami ibu suruh sholat ke masjid, ibu sholat di rumah. Bu ya, bu ya, suami di mana? Ibu di mana? Di rumah. Pulang maghrib, ibu siap-siap di balik pintu. Dengarin dulu. Suami pulang dari ibu siap-siap dari room sambil pegang gol. Lah mau ngapain, Bu? Mau gorok suami? Suami pulang dari masjid, ibu siap-siap dari rumah, sudah dalam keadaan on time. Sebelum suami pulang, ibu sudah mempersiapkan diri. Minyak paling mahal, paling wangi dipakai. Kentut, Pak. Biang kerokan ini, Bu. Biang kerokan ini. Maka harus wangi di sini, Bu. Jadi begitu suami pulang dari masjid, harum apa ini? Oh, bau kacang. Ya kan, Pak? Ya kan, Pak? Iya, Bang Udin pulang dari masjid, begitu lihat suaminya wangi, ada Bang Udin. Ada Bang Udin, ada. Abang Udin pulang dari masjid, begitu lihat istrinya wangi, oh lala,
Apakah itu engkau Rosalinda? Sambut suami, papa baru pulang. Iya, assalamualaikum. Ibu lihat suami pakai peci, pakai sarung, ganteng nggak? Hati tenang nggak? Tenang lah. Pasti kata ibu, kaya nelangka. Ngajak dok, ayo pohok. Wong sejagat buana, bagus rupa, ayu kaya satria Arjuna. Ho 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 ho, cuma suami kula. Apa kata suami ibu? Maafin papa ya. Dalam hati ibu pasti, jungjunan, lato. Tuh, Bang Udinnya kabur. Ketika suami ibu pulang dari masjid, berani meminta maaf sama istri. Maafin papa ya, sudah hilap. Senangnya bukan main. Jungjunan, lato. Sing jadi idaman. Barang. Mau bantuin nggak? Kompakin nggak? Jungjunan, sing jadi idaman. Demi bulan dan bintang kulo emoh pisan. Jungjunan, sing jadi idaman. Kulo demen sampean, kulo emoh. Masya Allah. Kemudian ibu mencium tangannya. Kemudian suami kecup kening ibu. Suami masuk ke rumah, nah baru ibu muntah. Ya bu ya, cobain bu, mau cobain nanti? Enggak, bilangin ke suami, kalau mau hidup tenang, saya kasih tahu, Pak, secapek apapun bapak mencari rizki, sebanyak apapun bapak ngumpulin duit, kalau di rumah kita tidak ada ketakwaan, tidak akan ada ketenangan. Hello, do you understand what I talking about? Ngerti entah? Mak, ngertos napa buatan? Mak harus ngerti bahasa Inggris, Mak. Ya kali emak atuh tahu dog. Anjing, dog. Anjing lelempangan, laladog. Anjing diuk, nagog. Anjing cicing, ngajedog. Salah kita usaha, baled. Dewan henteu nyawer, baled. Ima dewan atau bagian celi modernnya. Bo, kasih tahu suami, mau hidup senang, mau hidup tenang, mau walaupun kita tidak punya rumah mewah tapi hidup tenang, mau walaupun anak-anak kita bukan orang-orang berpangkat tapi hidup kita tenang, mau. Kalau mau ketenangan, siapapun Anda, dari golongan apapun, pekerjaan apapun, profesi apapun, kalau mau hidup tenang, tegakkan ketakwaan kepada Allah. Ketika akhlak kita menjadi akhlak yang bertakwa kepada Allah, ketenangan akan sampai di rumah kita. Karena rumah yang baik itu, rumah yang bagus itu bukan rumah yang mewah, tapi rumah yang baik itu adalah baiti jannati. Rumah yang diisi oleh orang-orang suaminya soleh, istrinya soleha. Kalau suaminya soleha, suaminya soleh, istrinya soleha, maka dia seperti sayap burung. Seperti sayap, tahu burung? Burung tahu? Bukan burung peletuk, bukan. Ibu tahu burung? Itu kalau terbang gimana, Bu? Burung kalau terbang gimana sayapnya? Melambai, sayapnya pasti mengepak. Dua nyanyanya. Pasti kedua sayapnya ikut mengepak.
kompak berbarengan. Begitupun suami istri, kalau suaminya soleh, istrinya solehah, ibarat dua sayap burung yang mengepak, keduanya akan sampai kepada surganya Allah. Ingin hidup tenang, ingin? Raihlah dengan ketakwaan. Kama kola sahrukan wa kajol. Bu, yang ikhlas, yang nyawer ikhlas. Ada ikhlas mah tambahan deui. Tapi ngerti nggak, Bu? Lamun diri geus nyumponan sadaya kewajiban bantuan. La 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 la. Mau? Siap. Lamun diri geus nyumponan sadaya kewajiban. Iya, bagus. Berarti kita edan semua. Menyaing doang nu edan ih. Mere beja kabaraya tong lali jati diri. Tinggalon mana kewajiban orang teh ibadah mahdoh sareng goer mahdoh. Aya ibadah mahdoh, aya ibadah goer. Ibadah mahdoh salat, zakat, puasa, betul? Umroh, haji, betul? Puasa. Nah, goer mahdoh apa? Seperti seorang istri berbakti kepada, seperti seorang suami berbakti mengurus ke istri dan anaknya, dan juga saudaranya, dan juga berbakti kepada orang tuanya. Bu, Bu, nih, idza sholatil mar'ah khamsaha, di mana-mana awewe salat 5 waktu kekaliwat. Asal ibu-ibu mah salat 5 waktu ulah kaliu. Wasomat syahroha, puasa bulan Ramadan ulah tinggal. Wahafidot farjaha, jeung ngaraksa kana kehormatan salaki, ngajaga kana kehormatan diri jeung caroge jeung salaki. Wa atoat, jeung taat kanu jadi salak. Maka pek cek Allah, udkhulil jannati min ayyi abwab sama. Abwabis sama. Masuklah kalian ke dalam surga melalui pintu manapun. Bu, kata Allah, asal sholat 5 waktu ulah kaliu, puasa Ramadan ulah tinggal, ngajaga kehormatan diri jeung salak, oge taat kanu jadi salak, maka cek Allah pek erek ka surga jalan panto mana wae oge. Bu ya, paham ya? Paham nggak, Bu? Terakhir, akhlak kita kepada Rasul bagaimana? Ikuti syariat Rasul sebenar-benar, ikuti syariat Rasul sebenar-benarnya. Jangan mengaku umat Rasul kalau omongan kita sering nyakitin tetangga. Jangan ngaku umat Rasul kalau lisan kita, lidah kita sering nyakitin hati orang. Jangankan tetangga kita sesama muslim, non muslim pun dilarang saling menyakit. Ibu dolim sama tetangga, walaupun tetangga ibu non muslim, imanmu tidak sempurna. Sekali lagi, ibu punya tetangga non muslim, lidahmu menyakiti tetanggamu,
si Meme jeung Susanti. Lidahmu menyakiti tetanggamu, walaupun tetanggamu adalah non muslim, imanmu kurang sempurna. Karena al muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah mereka yang selamat, adalah mereka yang saudaranya selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Jadi lamun lisan orang, leungeun orang masih keneh nganyeri batur, iman orang can sampur. Awas, jangan suka memfitnah jangan suka memfitnah Rasulullah, karena akhlak kita buruk, akhirnya agama Islam ikut tercoreng. Sekali lagi, karena akhlak kita buruk, akhirnya agama Islam ikut Na'udzubillah. Paham bu? Untuk selanjutnya bu, mohon diingat, orang yang paling baik adalah mereka yang mau belajar dari kesalahan. Pertama, jangan suka menyakiti orang lain. Yang kedua, kalau orang lain minta maaf, harus berani harus ikhlas memaafkan. Kenapa? Karena kita sendiri pun tentu pernah melakukan kesalahan. Jadi catat bu, tidak ada satu orang pun dari kita yang hadir hari ini yang tidak memiliki dosa masa. Selalu kita punya semua masa lalu. Di antara yang hadir hari ini, semuanya memiliki rahasia masing. Jadi artinya adalah jangan selalu memandang buruk orang, karena kita sendiri pun belum tentu lebih baik dari orang. Tapi yang lebih baik adalah saling mengingatkan, saling memaafkan. Siap saling mengingatkan? Siap saling mengingatkan? Bo, kalau orang lain mengingatkan kita, mau didengar atau mau kesinggung? Kalau orang lain mengingatkan kita, mau senang atau mau benci? Janji. Awas. Yang kedua, kalau orang lain minta maaf, mau memaafkan? Ibu juga mau minta maaf? Yuk, sebelum kita berdoa, tengok sisi kanan kiri orang yang duduk di samping kita. Siapa tahu tangan inilah yang membawa kita ke surga. Orang yang duduk satu majlis dengan kita, siapa tahu orang inilah yang akan menengok kita, meminta di hadapan Allah untuk mengampuni dosa kita ketika kita terjerumus ke dalam neraka jahanam. Bo, tengok kanan kiri. Oh, jangan sambil nengok sambil huai. Baik, sudah minta maafnya? Nah, kapan? Bo, minta maaf sisi kanan kiri. Salaman dulu. Iya, salaman dulu. Karena dosa paling sering itu bukan sama yang jauh, tapi yang paling dekat, terutama suami kita, istri kita, orang tua kita, saudara kita. Pulang dari sini, Bo, pulang dari sini, yang masih ada orang tua, minta maafnya, minta ampunnya. Yang sudah tidak punya orang tua tapi masih memiliki saudara, paman, bibi, sama saja, minta maafnya. Yang merasa punya guru, ya, yang merasa punya guru, minta maafnya, minta ridhonya. Karena siapa tahu kesulitan hidup kita hari ini itu dikarenakan dosa kita terhadap orang tua dan guru, terhadap dosa kita terhadap orang tua dan guru. Minta maaf sama mereka berdua, karena kita tidak mungkin mendapatkan kebahagiaan kalau kita termasuk orang yang durhaka kepada orang tua dan guru-guru kita. Paham Bu ya? Yuk, angkat tangannya Bu. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa
syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal istiqamah Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad satran qawiyan ya rabbal alamin Allahumma rzuq ummata sayyidina Muhammad rizqan halalan katsiran thayyiban mubarakan ya rabbal alamin Rabbirhamhuma kama rabbawna shighara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala khairi khalqihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah